Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya, amin. Kali ini Mimin bakal ngebawain alur cerita berjudul Death's Game. Daripada nunggu lama, kita langsung mulai aja yuk. 7 tahun lalu, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Choi Ye-jae. Tak lama setelah itu, kekasihnya yang bernama Jisoo menelponnya. Sebagai kekasih, Jisoo sangat mensupport dengan apa yang dilakukan oleh Ye-jae. Ia memuji kekasihnya itu karena telah menjadi peserta seleksi di perusahaan impiannya, yaitu perusahaan Taekang. 졸업 전에 꼭 취업해야 돼. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan menuju perusahaan dengan percaya diri. Namun tiba-tiba, ia disenggol oleh seorang pria yang langsung bundir di tengah jalan. Bukan hanya Ye-jae, semua orang pun sangat kaget melihat kejadian tersebut. Ditambah lagi, pria itu mati tepat di depan matanya. Trauma dari kejadian pagi tadi sangat berpengaruh pada mentalnya saat menjalani interview di perusahaan Taekang. Ia menjadi gugup dan tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Setelah gagal di perusahaan impiannya, Ye-jae memulai bekerja paruh waktu untuk melunasi hutang biaya kuliahnya. Ia bekerja menjadi kurir, pelayan restoran, bahkan menjadi sopir dadakan. Ye-jae tidak memiliki impian yang besar, namun ia hanya ingin hidup sederhana seperti orang lain, memiliki pekerjaan yang tetap dan menikahi pacarnya yaitu Jisoo. Meski begitu, ia merasa sangat sulit untuk mencapai kesederhanaan tersebut. Ia juga sudah menjalani banyak hari dengan menulis ribuan lamaran. Namun sayang, setiap wawancara ia selalu gagal. Singkat cerita, 7 tahun kemudian, Ye-jae kembali mendapat kesempatan untuk wawancara di perusahaan Taekang. Mr. Park yang memimpin jalannya interview, ia pun memuji kerja kerasnya selama ini. Mr. Park seakan sudah tahu apa yang Ye-jae maksud tanpa Ye-jae sendiri jelaskan. 멋있어요. 감사합니다. Setelah interview selesai, Ye-jae seolah memiliki harapan untuk memperbaiki hidupnya. Namun, baru saja merasakan kegembiraan, ia mendapatkan telepon dari rekannya bernama Tae-sik. Ia diberitahu oleh rekannya tersebut bahwa investasi yang Ye-jae ikuti kepada Hyun-soo adalah investasi bodong, yang artinya investasi itu adalah penipuan. Mendengar hal itu, Ye-jae langsung pergi menemui Hyun-soo. Namun sayang, Hyun-soo sudah kabur dengan membawa semua uang investasi. Akhirnya, Ye-jae melaporkan Hyun-soo kepada polisi. Namun, sudah tidak aneh lagi pihak polisi tidak bisa membantu aduan masyarakat dengan alasan kalau mereka tidak bisa mengusut kasus penipuan tersebut. Setelah apa yang terjadi, Ye-jae hanya bisa meratapi nasib sialnya. Ia lalu berjalan dengan sangat lemas saat akan menemui Jisoo. Setelah sampai di depan rumahnya, Jisoo baru saja pulang dengan diantarkan oleh pria lain yang terlihat jauh lebih tampan dan juga kaya. Melihat hal itu, ia jelas sangat kecewa. Ye-jae juga mengira kalau Jisoo sudah mendapatkan kekasih baru, walaupun Jisoo tak mengiyakannya. Dengan sangat terpaksa, Ye-jae akhirnya memutuskan hubungannya dengan Jisoo, dengan dalih bahwa dirinya hanya akan menjadi beban bagi Jisoo. Sesampainya di apartemen, ia sangat terkejut karena semua barang-barangnya basah kuyup. Karena dikeluarkan oleh pemilik apartemen sebab Ye-jae tak mampu membayar uang sewa. Kesialan itu kembali ia dapatkan karena perusahaan Taekang sebagai harapan terakhir hidupnya tak meloloskan Ye-jae sebagai pekerja baru di sana. Ia pun hanya menangis karena tekanan hidupnya sangat berat untuk dijalani. Malamnya, Ye-jae yang sudah benar-benar putus asa berniat akan mengakhiri hidupnya.
Tepat saat dia melompat, ibunya tiba-tiba menelpon Yeje. Anehnya, ia justru masih hidup dan berada di dalam pesawat mewah. Ia terlihat sangat bingung dan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat melihat wajahnya, ia pun dibuat kaget karena wujudnya saat ini berbeda. Seakan-akan ia bereinkarnasi menjadi orang lain. 죽음은 그저 내 고통을 끝내줄 하찮은 도구. 잘 읽었어. YJ kembali dikagetkan dengan munculnya seorang wanita yang mengucapkan wasiat sebelum dia mati. Kemudian wanita itu menjelaskan kalau YJ telah mati. Ia lalu membuka matanya dan langsung membawa YJ ke dimensi yang lain. Wanita itu mengatakan kalau YJ harus dihukum karena sudah berdosa. Terlebih lagi, YJ telah mengejeknya. Ternyata wanita itu adalah makhluk yang tak bisa mati dan dia adalah bentuk perwujudan nyata dari maut itu sendiri. Setelah kembali dibawa ke tubuh pria tadi, YJ menanyakan hukuman yang akan diberikan. Maut menjelaskan bahwa Tuhan menganugerahi manusia dengan hak istimewa, yang mana manusia hanya perlu mati sekali dalam hidup panjang mereka. Tentu saja YJ tidak setuju bahwa hidup adalah hak istimewa ataupun anugerah. Mendengar hal itu, sang maut hanya tersenyum dan bersiap memberikan hukuman. YJ akan mati selama 12 kali, jiwanya akan memasuki tubuh 12 orang yang menghadapi kematian. YJ akan merasakan betapa menyakitkannya kematian. Namun, jika YJ berhasil menghindari kematian 12 orang itu, maka dia bisa terus hidup di tubuh orang tersebut. Tak lama setelah maut pergi, pesawat yang dia naiki mengalami turbulensi. Tentu, hal itu membuat YJ panik dan langsung memakai semua pengaman agar dia tidak mati. Untungnya, hal buruk tidak sampai terjadi dan YJ berpikir kalau dia sudah selamat dari takdir kematian pria yang ia rasuki. Kemudian, ia pun mencari tahu identitas pria tersebut. Tiba-tiba saja muncul sebuah kristal yang masuk ke dalam tubuhnya, yang mana kristal itu adalah memori dari pria yang ia rasuki. 내 이름은 박진태. 아들로 태어나 어릴 적엔 당연히 모든 집에는 수영. Ternyata pria tersebut adalah Park Jin-tae. Ia adalah putra kedua CEO perusahaan Taekang. Karena dua bersaudara, ia selalu berkompetisi dengan sang kakak yang tak lain adalah Mr. Park. Orang tua mereka lebih peduli kepada Jin-tae, bahkan perusahaan Taekang akan diteruskan oleh Jin-tae. YJ akhirnya tahu ingatan seseorang, dan dia sangat senang karena orang yang ia rasuki adalah CEO dari perusahaan Taekang. Di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba pesawat yang ditumpanginya terbakar, hingga akhirnya YJ kembali mengalami kematian setelah pesawat itu meledak. Setelah itu, ia pun terbangun dengan wujud aslinya dan kembali bertemu dengan sang maut. Di sana terlihat ada 11 peluru. Jam yang bergerak mundur ke angka 11 menunjukkan jika YJ masih ada 11 kematian lagi yang harus ia jalani. 이걸 네 머리에 쏘면 다시 시작되는 거. Setiap kali maut menembakkan pelurunya, maka YJ akan dihidupkan kembali. Jika YJ tidak bisa bertahan dalam 12 tubuh yang berbeda, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian maut mengajak YJ untuk melihat neraka. Tentu saja ia sangat ketakutan melihat neraka itu sendiri. Setelah kembali, YJ menangis tak karuan. Maut mengatakan kalau ini adalah kesalahannya sendiri karena mati sebelum ajalnya. Namun, jika YJ berhasil bertahan dalam salah satu tubuh orang yang ia rasuki nanti, maka dia tidak akan berakhir di neraka. Kemudian, sang maut menembakkan pelurunya agar YJ hidup kembali. YJ rupanya masuk ke dalam tubuh seorang pria bernama Jesop. Jesop adalah pria yang gemar melakukan olahraga ekstrim. Kali ini ia sedang melakukan terjun bebas tanpa parasut dan harus mendarat tepat di jaring pengaman.
Jika ia berhasil dalam tantangan ini, maka sponsornya akan memberi 3 miliar. Namun sayang, aksi tersebut harus membuatnya kembali mati. Sang maut terlihat sudah siap agar YJ bisa hidup kembali. Namun YJ mengatakan bahwa 2 kehidupan sebelumnya benar-benar sulit untuk dihindari. Sang maut menjelaskan bahwa dosa JJ sangat besar dan dia langsung menembakkan pelurunya. YJ dibangunkan kembali menjadi bocah SMA culun yang sering dibully. Di sana ia melihat seorang murid lain bernama Jinsang yang sedang menonton siaran kematian si penerjun bebas dengan tawanya yang terbahak-bahak. Merasa kesal karena kematian bukanlah lelucon, ia pun berniat akan memukulnya. Namun tiba-tiba YJ dilihatkan memori tentang bocah tersebut. Tubuh yang ia rasuki bernama Hyoksu. Ayahnya meninggal saat ia berusia 5 tahun dan ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Setiap kali Hyoksu melihat ibunya pulang, ia selalu termotivasi agar bisa menjadi anak yang dibanggakan. Namun, ia sangat membenci sekolah karena di sekolah, Hyoksu kerap kali mendapat perundungan dari Jinsang dan gengnya. Merasa muak karena sering dirundung, Hyoksu mengancam akan bunuh diri dengan melompat dari atap sekolah. Namun berandalan ini sama sekali tidak peduli dan malah meminta Hyoksu untuk membawakan segelas susu saat itu juga. Hyoksu yang kini sudah putus asa, ia pun menuliskan surat terakhir sebelum ia bunuh diri. 혁수는 스스로 죽었구나. 젠장. Setelah mendapatkan ingatan tersebut, YJ akhirnya menyadari bahwa nasib bocah yang ia rasuki tak jauh berbeda dengan dirinya. Namun, dengan ia merasuki tubuh Hyoksu, artinya YJ berhasil menggagalkan rencana bunuh diri tersebut. Tak lama kemudian, Jinsang dan gengnya kembali merundung Hyoksu. Tidak terima dengan hal itu, YJ akhirnya membalas perbuatan tersebut dengan menghajar mereka. Saat berandalan ini akan dihabisi, tiba-tiba anak buahnya yang cukup kuat berhasil mengalahkan YJ. Namun beruntung, ia pun tertolong saat jam pelajaran akan dimulai. Sepulang sekolah, YJ kembali mendapat perundungan, namun tiba-tiba anak buahnya yang bernama Taesok menghentikan pukulan Jinsang. Meski begitu, Taesok hanya bisa diam saat Jinsang memarahinya. Di tengah perundungan itu, pacarnya tiba-tiba datang, sehingga Jinsang menghentikan tindakan tersebut. 저 여학생 덕분에 살았네. 뭘 봐, 병신아. Setibanya di rumah, YJ teringat akan masa lalunya. Dibesarkan oleh ibu tunggal dan sangat menyayangi ibunya sama seperti Hyoksu. Saat makan malam, YJ teringat dengan ibunya saat dia mendapat perhatian dari ibunya Hyoksu. Saat di kamar, YJ mendapat pesan dari Jinsang yang meminta uang. Tidak terima dengan hal itu, ia pun akan balas dendam kepada si berandalan. 널 죽게 만든 그놈은 형이 확실히 복수해줄. Keesokan harinya, YJ bertemu dengan Taesok di toilet sekolah. YJ sengaja menyinggung kalau Taesok hanyalah anak buah Jinsang padahal dia jauh lebih kuat. Mendengar itu, Taesok jelas emosi. Namun dia menyadari bahwa Jinsang jauh lebih lemah dibandingkan Hyoksu. Kemudian Taesok menjelaskan mengapa dia jadi kacungnya si Jinsang. Karena ternyata Jinsang memiliki backingan murid senior yang jago taekwondo. Jika dia menghajar Jinsang, maka teman-temannya akan langsung memukuli Taesok. Oleh sebab itu, dia tidak berani kepada Jinsang. Singkatnya, saat makan di kantin, Jinsang kembali merundung Hyoksu. Namun kali ini, YJ tidak tinggal diam dan langsung membalas perbuatan tersebut. Jinsang yang tidak terima kemudian meminta Taesok dan anak buahnya untuk menangkap Hyoksu. Namun Taesok menolak karena dia lebih percaya kepada YJ. Setelah dipermalukan di kantin, Jinsang kemudian mengadu kepada murid senior. Saat itu juga mereka langsung pergi untuk mencari keberadaan YJ. Setibanya di kelas, Jinsang langsung menunjuk ke arah Hyoksu.
Di sini, seniornya merasa malu karena Jinsang dipermalukan oleh murid yang berpenampilan culun. Untuk apa mereka jauh-jauh datang kemari hanya untuk memukuli bocah lemah seperti Hyoksu? Pada akhirnya, mereka memutuskan hubungan dengan Jinsang dan pergi begitu saja. Jinsang yang tak terima kemudian memukul Hyoksu. Namun Taesuk segera menghentikan hal itu dan langsung menghajarnya. Kini Jinsang hanya bisa diam saat Taesuk mengejek dan menamparnya. Ditambah lagi kekasihnya malah bersama murid senior, yang artinya Jinsang hanya sendirian tanpa siapapun. 뭘 봐, 병신아. Malam harinya, Jinsang menemui Hyoksu yang saat itu sedang olahraga. Namun di sini, Jinsang sangat ketakutan saat Hyoksu membentaknya. Di tengah perjalanan pulang, Hyoksu tiba-tiba dipukul oleh Jinsang. Tanpa belas kasihan, ia terus memukulinya sampai mati. Setelah itu, Yeje memarahi sang maut karena dia merasa sudah semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Namun, Maut yang mendengar hal itu langsung melemparnya dengan sangat keras. Maut berkata, jika Yeje bunuh diri di tubuh orang yang ia rasuki, maka hukumannya akan jauh lebih berat. Yeje yang merasa sudah lelah kemudian meminta sang Maut untuk masuk ke tubuh orang yang cukup kuat untuk bertahan. Akhirnya, sang Maut mengabulkan permintaan itu dan menembaknya kembali. Setelah dihidupkan kembali, Yeje dibuat panik karena dia tidak bisa melihat apapun. Ditambah lagi, dia sedang disiksa oleh beberapa gangster, dan dia tidak tahu sama sekali apa permasalahannya. Kemudian ketua gangster bertanya mengenai uang dan gadis yang ia sembunyikan. Yeje yang tak tahu menau mencoba mengulur waktu dan berjanji akan memberitahukan semuanya setelah ia mengingatnya. Mendengar itu, mereka membantu mengingatnya dengan cara memukul kepalanya menggunakan palu. Namun tiba-tiba kristal memori akhirnya datang. Pria yang ia rasuki ternyata seorang gangster bernama Lee Ju-hoon. Ia dijuluki sebagai si pemecah masalah. Selain itu, geng yang ia ikuti mempunyai serikat yang tersebar di seluruh dunia. Suatu ketika, Lee menolong seorang wanita cantik yang cukup penting di dalam organisasi mereka. Ia membawa wanita itu pergi dan mencuri uang 10 miliar milik bosnya. Dan dia menyimpan uang tersebut di tempat yang hanya ia sendiri ketahui. Namun saat Lee akan menjemput wanita tersebut, tiba-tiba ia dihadang oleh bosnya. Setelah mendapat penglihatan tersebut, Yeje mencoba melawan mereka dengan kekuatan bela diri yang dimiliki oleh Lee. Karena kalah jumlah, ia pun mematikan lampu dan berhasil mengalahkan mereka. Meskipun pria yang ia rasuki memiliki resiko kematian yang sangat tinggi, namun Yeje mencoba bertahan karena Lee memiliki uang 10 miliar yang ia simpan sendiri. Setelah kejadian itu, Lee akhirnya diburu oleh para gangster. Bahkan ia dihargai sebesar 2 miliar jika ada yang berhasil menangkapnya. Untungnya, Lee berhasil kabur dari kejaran para gangster. Ia kemudian segera bersiap untuk menjemput wanita yang akan ia tolong. Yeje terlihat sangat percaya diri dengan kemampuan bela diri yang dimiliki oleh Lee, karena dengan begitu ia bisa bertahan hidup. Setelah menemui wanita itu, Yeje berpikir bahwa Lee sangat tulus mencintainya karena dia rela mengorbankan nyawanya sendiri demi wanita tersebut. Kemudian wanita itu menanyakan di mana uang 10 miliarnya. Yeje yang tahu keberadaan uang tersebut, ia pun menuju ke arah perahu yang ada di seberang danau. Namun saat ia menoleh ke arah belakang, tiba-tiba wanita itu langsung menembaknya. Setelah mati kembali, Yeje bertanya kepada sang Maut kenapa wanita tadi menembaknya. Sang Maut menjawab kalau Yeje bunuh diri dikarenakan uang, dan wanita tersebut membunuhnya karena uang juga.
Kemudian sang maut menembaknya kembali. YJ ternyata dihidupkan kembali menjadi seorang narapidana dan kini ia berada di sel khusus. Kemudian sipir di sana mengeluarkan YJ dan membawanya ke sel semula. Pada awalnya ia ketahuan karena di sel semula akan banyak napi lain. Namun YJ langsung disambut baik oleh salah satu napi bernama Jiong. YJ lalu bertanya kapan dia akan dikeluarkan. Jiong menjawab 4 hari lagi. Jiong juga meminta YJ berhati-hati dengan napi seorang psikopat karena dikhawatirkan psikopat itu akan membunuhnya sebelum bebas dari penjara. Tak lama kemudian psikopat yang dimaksud pun datang dan membuat seisi sel terdiam. YJ sangat terkejut karena psikopat itu adalah Jinsang, bocah SMA yang membunuh dirinya saat dalam wujud Hyeoksu. Tanpa bicara apapun, YJ langsung menghajar Jinsang yang membuat semua napi terdiam. Setelah itu, kristal memori akhirnya datang. Ternyata pria yang dirasukinya bernama Taesang. Ia bermimpi menjadi petarung MMA sejak kecil, namun ia harus mengubur mimpinya karena keadaan ekonomi keluarga. Saat itu, ia melihat ibunya yang ditagih hutang oleh rentenir. Taesang yang ingin membantu ibunya tiba-tiba ditawari menjadi tersangka atas kasus tersangka tabrak lari. Jika ia menerima tawaran tersebut, maka Taesang akan dibayar sebesar 200 juta won. Taesang jelas setuju, lagi pula dia masih berumur 17 tahun dan hukum Korea akan memasukkannya ke dalam penjara masa percobaan. Keesokan harinya, Taesang mendatangi kantor polisi dan mengaku sudah menabrak seseorang dengan mobil curian. Namun saat pengadilan sedang berlangsung, korban yang ditabrak meninggal dunia sehingga kasus tersebut berubah. Taesang dituntut atas pembunuhan dan diadili 2 tahun penjara. Tentu saja ia tidak terima dan mengamuk di pengadilan. Singkatnya, Taesang kembali bertemu dengan pengacara si penabrak. Ia ingin bicara langsung dengan si penabrak atau minimal imbalannya dinaikkan menjadi 1 miliar. Mendengar itu, si pengacara tidak terima dan mengancam akan membunuhnya jika berani macam-macam setelah keluar dari penjara. Namun, Taesang tidak takut dengan ancaman tersebut, bahkan dia mengancam balik. Setelah mendapatkan semua ingatan Taesang, mereka kemudian disuruh duduk oleh sipir. YJ teringat saat pertama kali Jinsang masuk ke dalam sel. Jinsang mengakui dirinya adalah psikopat yang telah membunuh seseorang. Sontak saja pernyataan itu membuat para napi terdiam dan juga ketakutan. Saat ini, Jinsang yang mengaku-ngaku sebagai psikopat terus mengancam akan membunuhnya. Namun, YJ yang tahu semuanya, ia pun tertawa. Ia kemudian berdiri dan langsung menggamparnya tanpa ampun. Jinsang yang tidak bisa melawan, ia pun memohon ampun dan meminta maaf. Namun permintaan maafnya ditolak. YJ ingin Jinsang meminta maaf kepada Hyeoksu, bocah yang ia bunuh saat itu. Jinsang jelas kaget dan ketakutan, karena bagaimana bisa Taesang mengetahui semua itu. YJ akhirnya memberitahu semua napi bahwa Jinsang adalah penipu. Ia bukanlah psikopat, melainkan telah membunuh teman sekelasnya yang sering ia rundung. Mengetahui semua itu, semua napi langsung memukulinya tanpa ampun. Keesokan harinya, saat mengerjakan pekerjaannya di penjara, salah seorang napi dengan sengaja menembakkan piringan gurinda ke arah YJ. Beruntung YJ berhasil menghindar sehingga piringan itu memantul dan menancap di dada napi tersebut. Setelah menolong napi tersebut, YJ malah dikepung oleh napi lain. Ternyata mereka semua dibayar untuk membunuh YJ sebelum keluar dari penjara. Mengetahui itu, YJ mengira jika orang yang sudah menyuruh mereka adalah pengacara si penabrak. Setelah berhasil mengalahkan semua napi, YJ dan Jiong terlihat menikmati suasana sore hari sambil mengobrol.
Malam harinya, Jinsang yang memiliki dendam kepada Yeje berniat akan membunuhnya dengan menggunakan senjata tajam dari barang yang ia buat. Namun untungnya hal itu segera diketahui oleh Yeje sehingga ia pun menghajarnya. Setelah puas memukulinya, Yeje berpura-pura bisa melihat Hyoksu, sehingga hal itu membuat Jinsang sangat ketakutan. Singkat cerita, Yeje dan Jiyoung dibebaskan dari penjara. Sebelum pergi, ia sempat memberikan susu stroberi, yang mana hal itu membuat Jinsang ketakutan seperti orang yang kurang waras. Setelah bebas, Yeje kembali bertemu dengan si pengacara. Pengacara itu memberikan imbalan kepada Yeje. Namun Yeje menolak dan berkata bahwa dia sudah menerima hukumannya selama 2 tahun dengan lapang dada. Selain itu, ia juga berjanji tidak akan buka mulut. Setelah itu, Yeje mendatangi dermaga saat ia dibunuh oleh si wanita yang ia selamatkan. Yeje lalu menaiki perahu untuk menuju ke tempat di mana ia menyimpan uang 10 miliar. Yeje terlihat bahagia karena dia baru pertama kali melihat uang sebanyak itu. Tak lama kemudian, ibunya Taesang menelpon yang membuat Yeje teringat dengan ibunya sendiri. Tanpa sadar, ia pun meneteskan air mata saat berbicara dengan ibunya Taesang. Malam harinya, Yeje membagi uang tersebut menjadi 2 bagian. Ia lalu menyimpan sebagian uangnya di loker stasiun dan akan hangus jika 4 hari tidak diambil. Setelah itu, ia bergegas menuju ke rumah. Namun di tengah perjalanan, Yeje diikuti oleh seorang pria. Tiba-tiba saja pria itu langsung menyerangnya. Ternyata dia adalah ayah dari si korban tabrak lari. Yeje berusaha menjelaskan bahwa bukan dia pelakunya. Namun karena ada orang lain yang menuju ke arah mereka, ia pun pergi meninggalkan Yeje. Rupanya yang datang adalah Jiyoung, namun tanpa diduga Jiyoung langsung membunuhnya karena ternyata dia adalah salah satu napi yang dibayar untuk membunuh Yeje. Setelah kembali ke alam sang maut, Yeje meminta maut untuk menembaknya kembali. Karena saat ini dia harus segera mengambil uangnya di loker. 이 사람 뭐야? 저기요! 저기요! 뭐야? 나 아기야? Setelah kembali dihidupkan, Yeje ternyata merasuki tubuh bayi. Dan sudah bisa dipastikan ia tidak bisa melakukan apapun kecuali menangis. 내 돈, 내 100억! Tak lama kemudian, ibu si bayi akhirnya datang dan berusaha menenangkan anaknya. Di perjalanan pulang, ibunya justru marah-marah kepada Yeje karena dianggap menyusahkan hidupnya. Setelah sampai di rumah, si ibu dengan tega melempar bayinya dan menyuruh suaminya untuk menyuapi Yeje. Meskipun makanannya sudah kadaluarsa, namun Pak Sutri yang tidak waras ini tetap tidak peduli. Yeje yang tak mau menelan makanannya malah dimarahi oleh pria tersebut. Tak lama kemudian, seorang polisi dan wanita dari Komisi Perlindungan Anak tiba-tiba datang karena pihak rumah sakit mengindikasi terdapat luka penganiayaan pada bayi mereka. Meskipun terlihat sangat panik, namun Pak Sutri gila ini berusaha agar tetap tenang. Kemudian pria itu memberikan kartu identitas bahwa ia bekerja di Pusat Kesejahteraan Anak. Jadi mana mungkin ia menyakiti anaknya sendiri. Percaya dengan hal itu, mereka pun meminta maaf dan pergi begitu saja. Setelah itu, Pak Sutri yang tidak waras ini marah-marah kepada Yeje. Si ibu merasa banyak kesialan setelah melahirkan si bayi. Bahkan mereka dengan tega menghabisi nyawa bayi mereka sendiri. Setelah bertemu kembali dengan sang maut, Yeje bertanya kenapa dia tak mendapatkan kristal memori. Sang maut menjawab bahwa bayi tersebut tak memiliki ingatan ataupun kemampuan. Dengan kisah hidup pendek dari si bayi, Yeje seharusnya paham. Seharusnya ia memiliki banyak kesempatan dalam hidupnya, bukan malah menyerah dan berakhir dengan bunuh diri. Setelah mengatakan hal itu, sang maut kembali menembaknya.
빨리 돈부터 찾아야 해. Yeji lalu mencari ponselnya dan ternyata ia hanya memiliki waktu 15 menit untuk mengambil uangnya. Dengan cepat ia pun segera pergi ke stasiun. Beruntung ia masih sempat mengambil uangnya di loker. Lalu setelah melihat dirinya di cermin, Yeji memuji wajah dan suara dari orang yang ia rasuki. Ditambah lagi pria itu adalah seorang model. Tak lama kemudian kristal memori akhirnya datang. Pria ini bernama Jang Geon-yu. 내 이름은 장건우. 24살. 나는 어릴 때부터 Sejak dulu ia disukai oleh banyak orang karena penampilannya. Sesampainya di rumah, Yeji terlihat begitu senang karena pria yang ia rasuki memiliki banyak uang, ditambah lagi rumahnya sangat mewah. Saat membaca sebuah koran, Yeji akhirnya mengetahui bahwa pasutri gila yang kemarin membunuh bayinya berhasil ditangkap. Selain itu, terdapat kasus pembunuhan dan juga kecelakaan lalu lintas. Semua itu adalah hasilnya saat Yeji dihidupkan kembali dan merasuki tubuh seseorang. Tak lama kemudian, salah satu temannya menelpon dan mengajaknya pergi berpesta. Yeji yang tertarik akhirnya menuju ke pesta tersebut. Sesampainya di sana, temannya memberitahu jika Yeje berhasil membuat semua orang di pesta senang, maka Yeje bisa menjadi model untuk perusahaan Tekang. Tak lama kemudian, tuan rumah yang dimaksud akhirnya datang. Ternyata orang itu adalah Mr. Park. Meskipun Yeje sedang mabuk, namun dia masih ingat siapa pria tersebut. Keesokan harinya, Yeje dibangunkan oleh kakak dari Jang Geon-yu. Kakaknya lalu meminta Yeje untuk menjaga kafenya selama seminggu, mengingat Yeje sudah berjanji akan membantu sang kakak. Saat tiba di kafe, Yeje dibuat terkejut karena salah satu tamu yang datang adalah Jisoo. Saat memberikan pesanan minuman, Yeje terlihat begitu gugup sampai-sampai tangannya gemetar. Kakaknya lalu memberitahu bahwa hampir setiap sore Jisoo datang ke kafe ini. Dan ternyata Jisoo telah menjadi seorang novelis. Untuk memastikan hal itu, Yeje mencari tahu lewat internet. Ternyata memang benar Jisoo seorang novelis. Saat Jisoo diwawancara, ia membuat referensi tulisannya dari kisah hidupnya bersama sang kekasih yaitu Yeje. Setelah mengetahui semua itu, Yeje terlihat begitu sedih. Ia lalu pergi ke perpustakaan dan mengingat kenangan saat bersama dengan Jisoo. Saat membaca novel tersebut, Yeje kembali teringat soal Jisoo, ditambah lagi saat mereka saling menyatakan perasaan satu sama lain. 너만 사랑해. 나도. Tanpa sadar, novel yang ia baca membuatnya meneteskan air mata. Ia juga teringat saat Jisoo melihat pulpen yang ia suka saat itu. Akhirnya, Yeje membeli pulpen itu untuk Jisoo meskipun ia sedang tidak punya uang. Saat Jisoo sedang menulis, ia dihampiri oleh sang kakak dan keluarganya. Disinilah Yeje menyadari jika pria yang dulu mengantarkan Jisoo pulang adalah kakaknya sendiri. Mengetahui fakta itu, Yeje akhirnya akan menjaga kafe milik sang kakak agar dia bisa terus melihat Jisoo. Di hari selanjutnya, Jisoo kembali ke kafe tersebut. Yeje yang sudah tahu banyak tentang Jisoo melayaninya dengan sepenuh hati. Bahkan ia juga memberikan kue gratis dan berpura-pura menjadi penggemarnya. 감사합니다. Yeje berusaha mendekati Jisoo dan berkata kalau dia akan menerbitkan sebuah buku dan meminta saran atas cerita fiksi yang ia buat. Yeje menceritakan kisah hidupnya setelah mati, mulai dari bertemu sang maut sampai dihidupkan kembali dan masuk ke raga setiap manusia yang berbeda sebagai bentuk hukuman. Mendengar itu, Jisoo merasa setuju dengan ide tersebut. Namun saat Jisoo menanyakan siapa tokoh utamanya, Yeje menjawab kalau dia belum menemukan nama yang cocok. Tak lama setelah itu, Yeje meminta tanda tangan Jisoo. Seketika saja, ia pun terharu karena pulpen yang dipakai oleh Jisoo merupakan pulpen pemberian darinya. Jisoo lalu teringat saat dia meratapi kematian Yeje. Ketika itu, ibunya Yeje memberikan hadiah terakhir dari Yeje, yaitu pulpen yang sangat diinginkan oleh Jisoo.
Semenjak hari kemarin, kini mereka sering bertemu. Tentunya Yeje kembali menceritakan kisah fiksinya. Jisoo bertanya mengapa tokoh utamanya tak pernah mengunjungi ibunya. Yeje menjawab hal itu akan menyakitkan bagi pemeran utama jika ia harus bertemu dengan ibunya. Mendengar hal itu, Jisoo terlihat kagum karena ceritanya seperti nyata. Namun karena hari sudah malam, Jisoo akhirnya memilih pulang. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun dengan sangat deras. Merasa tidak tega, Yeje kemudian berlari sambil memberikan payung. 이 우산 쓰고 가요. 갑자기 비가 와서요. 고맙습니다. Sekembalinya ke kafe, Yeje tidak sengaja memecahkan gelas hingga tangannya terluka. Yeje mendengar kabar dari pelanggan jika ada seorang wanita kecelakaan di tengah jalan. Panik jika itu adalah Jisoo, ia pun segera pergi menuju TKP. Sesampainya di sana, ia pun sangat panik karena si korban menggunakan payung. Untungnya, ia melihat Jisoo di arah sehingga rasa paniknya langsung hilang. Setelah itu, Jisoo mengobati lengannya yang tadi terluka. Jisoo berkata jika Yeje terlihat sangat panik dan pasti orang yang ia maksud sangat berarti bagi hidupnya. Jisoo jadi teringat saat pertama kali mengetahui Yeje mati. Ia pun sangat panik dan menangis sejadi-jadinya. Jisoo yang akan pulang diminta untuk mengunjungi kafe esok hari. Namun Jisoo menolak karena menurutnya mendengarkan cerita fiksi darinya hanya akan mengingatkan kembali pada Yeje. Keesokan harinya, Jisoo mengunjungi makam Yeje. Di sana, ia pun mengungkapkan perasaannya selama ini. Yeje yang melihatnya dari belakang dibuat sedih karena wanita yang ia cintai masih mencintai dirinya sekalipun sudah mati. Saat melihat pemakamannya sendiri, Yeje mendengar suara ibunya dari belakang. Hatinya begitu hancur ketika melihat sang ibu membersihkan makamnya dengan sepenuh hati. Setelah itu, ibunya pergi ke toilet. Di sana ia pun menangis sambil menyebut nama putranya yaitu Yeje. Yeje akhirnya keluar dari pemakaman. Ia hanya bisa menangis karena merasa bersalah kepada ibunya tersebut. Suatu hari, Yeje menyiapkan uang yang banyak untuk diberikan kepada ibunya. Ia menuliskan sebuah surat kalau uang itu pemberian dari temannya Yeje. Setelah itu, ia pun memberanikan diri pergi ke rumah. Saat di dalam, ia dibuat tak kuasa karena keadaan rumah ibunya masih sama seperti dulu. Setelah meninggalkan uangnya, ia pun segera pergi. Singkat cerita, Yeje kembali bertemu dengan Jisoo. Setelah cukup lama mengobrol, Yeje akhirnya menawarkan diri untuk mengantarkan pulang. Di tengah perjalanan, Yeje teringat momen saat dulu ia bergandengan tangan dengan Jisoo. Begitupun juga dengan Jisoo, ia sangat merindukan momen tersebut. Kemudian Jisoo bertanya apakah ceritanya akan berakhir bahagia atau tidak. Yeje tidak bisa menjawab karena ceritanya saja belum berakhir. Yeje lalu menceritakan tentang dirinya yang memiliki pacar di masa lalu. Pada saat itu pacarnya sangat bangga mengenalkan dirinya di depan rekan kerjanya. Padahal dia hanyalah pegawai biasa. Intinya, Yeje mengungkapkan semua perasaannya kepada Jisoo meskipun saat ini dia di dalam tubuh orang lain. Dan dia meminta maaf kepada kekasihnya itu karena sudah menuduh berselingkuh. Mendengar hal itu, Jisoo pun menangis karena ungkapan perasaannya itu sama persis dengan apa yang dialami oleh dirinya dengan Yeje. Akhirnya, Yeje memberitahu kebenarannya bahwa cerita yang ia karang adalah fakta. Meskipun sangat sulit dipercaya, namun semua itu memang benar terjadi karena dia adalah Choi Yeje. Sebelum sempat menjelaskan semuanya, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mereka. Dalam insiden itu, Jisoo tewas di tempat, sedangkan Yeje ia dalam keadaan sekarat. Tanpa diduga, orang yang sudah menabrak mereka adalah Mr. Park. Yeje akhirnya ingat bahwa Mr. Park selalu terlibat dalam kematian di hidupnya. Saat melihat Yeje masih hidup, ia pun segera membunuhnya. Namun sebelum itu, ia sempat berkata, manusia ataupun perusahaan eutanasia adalah keahliannya.
Setelah kembali ke alam sang maut, Yeje bersumpah akan membunuh Mr. Park. Ia lalu mengambil pistol sang maut dan langsung menembaknya. Saat Yeje akan menembak dirinya sendiri, ternyata pelurunya habis dan dia tidak bisa dihidupkan kembali tanpa sang maut. Yeje menyalahkan sang maut atas apa yang terjadi pada Jisoo. Meski begitu, Jisoo dan tubuh ketujuhnya memang ditakdirkan untuk tertabrak mobil pada saat itu. 자, 그럼 후반부로 넘어가 볼까? Tidak ingin membuang waktu, Yeje meminta sang maut untuk menembaknya kembali. Yeje dihidupkan di tubuh seorang pria bernama Gyuchol, seorang seniman yang membuat karya dengan darah manusia. Dia adalah seorang psikopat jenius yang sudah merenggut banyak nyawa manusia. Akan tetapi, polisi tidak pernah bisa mengungkap jati dirinya. Dalam kisahnya, Gyuchol adalah seorang seniman yang karyanya tidak pernah dihargai. Hingga suatu ketika dia tidak sengaja melihat seseorang mengakhiri hidupnya sendiri. Dan kejadian itu memberinya inspirasi untuk membuat karya seni dengan menggunakan darah. Gyuchol nampaknya menderita penyakit serius. Dia terkena tumor otak dan dokter memberitahunya bahwa dia tidak punya banyak waktu hidup. Mendengar itu, Yeje tidak peduli karena misinya kali ini yaitu membunuh Mr. Park. Saat itu, Yeje berkesempatan bertemu dengan Mr. Park karena dia sangat tertarik membeli salah satu karya seninya. 사람은 비슷한 사람에게 끌리는 법이니까요. Pertemuan mereka terlihat tegang karena Yeje memiliki dendam kepada Mr. Park. Namun bagi Mr. Park, Yeje adalah orang asing yang dianggap tidak memiliki ancaman. Meskipun saat pertemuan pertama, Yeje tidak bisa melenyapkan Mr. Park, namun dia sudah tahu alamatnya dan akan mendatanginya pada malam hari. Singkat cerita, Yeje langsung mendatangi Mr. Park dan langsung menghajarnya. Namun keadaan berubah saat Mr. Park mengeluarkan senapan dan langsung menembaknya dari belakang. Ternyata Yeje menggunakan rompi anti peluru sehingga dia berhasil menangkap Mr. Park. Kemudian Yeje membawa Mr. Park ke studio seninya. Namun keadaan tidak berpihak kepadanya saat tubuhnya tiba-tiba pingsan karena tumor otak. Hal ini membuat Mr. Park memiliki cukup waktu untuk melepaskan ikatannya dan membalikan keadaan. 정말 다 허풍이라고 생각했는데. Ia dengan bangga membagikan ceritanya kepada Yeje tentang bagaimana dirinya berubah menjadi psikopat. Saat itu ia tidak sengaja menabrak pria di tengah jalan. Pria yang ditemui Yeje pada hari wawancara dan membuatnya gagal mendapatkan pekerjaan. Melihat korban meminta pertolongan kepadanya, membuat Mr. Park merasa seperti Tuhan yang bisa memutuskan kehidupan seseorang. Sejak saat itulah dia mulai merasakan kepuasan tersendiri saat melenyapkan nyawa seseorang. Kemudian Mr. Park meminta Yeje memohon ampun kepadanya. Namun Yeje meludahi wajahnya dan tertawa. Yeje lalu mengungkit kematian Jin-tae saat di pesawat, yang ternyata didalangi oleh Mr. Park agar hak waris perusahaan ayahnya jatuh ke tangannya. Mr. Park dibuat terkejut karena itu adalah rahasianya, dan dia langsung membunuh Yeje saat itu juga. Meskipun kehidupannya berakhir tragis, namun dia terus tertawa saat menghadapi kematian. Ternyata Yeje tidak bermaksud membunuh Mr. Park di tubuh ke-8-nya, melainkan dia akan menjatuhkan Mr. Park di tubuh berikutnya. Yeje mengetahui bahwa studionya dilengkapi dengan banyak CCTV, sehingga perbuatan Mr. Park sudah terekam. Sang maut ingin menunjukkan rasa sakit sebenarnya kepada Yeje, tapi tampaknya dia terlalu fokus untuk membalaskan kematian mantan pacarnya dan mengabaikan semua pelajaran yang sudah diberikan.
Sebelum kembali ditembak, Maut menegaskan bahwa dia akan melempar Yeje ke neraka jika mencoba membunuh seseorang. Tubuh ke-9 adalah seorang detektif bernama Ji Hyung yang dicap sebagai pecundang yang memalukan. Motonya adalah dia harus mementingkan keselamatannya terlebih dahulu dan tidak mau mengorbankan nyawanya untuk menjaga dan mengayomi masyarakat. Sikap inilah yang membuatnya selalu dikucilkan. Bahkan junior satu timnya tidak pernah menaruh rasa hormat kepadanya. Semuanya bukan tanpa alasan, Ji Hyung ingin mengikuti jejak ayahnya sebagai polisi hebat. Namun sayang, ayahnya harus tewas saat bertugas. 이제 아버지처럼 경찰이 됐다고. Ketika Ji Hyung berhasil menjadi seorang polisi, ibunya justru jatuh sakit karena khawatir putranya akan pergi meninggalkannya juga. 어머니가 돌아가시고 말았다. Karena itulah Ji Hyung berjanji kepada ibunya bahwa apapun yang terjadi, dia akan selalu mengutamakan keselamatannya. 이번 몸은 꽤나 불쌍한 인간이네. Saat ini, Yeji kembali berniat akan menumbangkan Mr. Park. Di hari pertamanya sebagai detektif, Yeji berhasil melumpuhkan seorang pemuda yang mengamuk di tengah jalan. Ternyata pemuda itu mantan narapidana yang pernah mengkhianatinya di tubuh kelima, yaitu Jiyoung. Aksi heroiknya tidak hanya menarik teman-temannya di kepolisian, tapi juga semua orang yang melihatnya di media sosial. 확인해. 네. Singkat cerita, Yeje memimpin tim ke studio seni. Di sana, mereka menemukan semua bukti mengenai aksi tidak biasa yang dilakukan psikopat itu untuk membuat karya seni. Yeje berhasil menyimpan rekaman terakhir Mr. Park saat dia menghabisi nyawa sang psikopat. Dia tahu rekaman itu akan dihancurkan oleh polisi korup, sehingga Yeje menyerahkan rekaman itu ke stasiun berita untuk dipublikasikan. Namun, pengaruh perusahaan Taekang yang sangat besar membuat Yeje kesulitan untuk melawannya. 당했습니다. 아무것도 모른 저 어디론가 끌려갔고. Singkatnya, Yeje dipanggil ke kantor komisaris untuk berhadapan dengan Mr. Park yang ternyata sudah menyuap atasannya. Yeje tidak mau bekerja sama dengan Mr. Park apalagi menerima suap darinya. Yeje memberitahu bahwa yang ia inginkan hanyalah Mr. Park dan dia memperingati Mr. Park untuk bersiap membusuk di penjara. 수갑 찍어줄게. Mr. Park mencoba mendekati para reporter dengan memutarbalikkan cerita sehingga membuat banyak orang berpikir kalau dia adalah korban. Mr. Park berkata kalau dia tidak punya pilihan selain melenyapkan Gyuchol untuk menghentikan kekejamannya selama ini. Parahnya, stasiun berita hanya merilis rekaman saat Mr. Park dibawa ke studio seni. Pernyataan itu membuat orang-orang memuji dirinya sebagai pahlawan yang berhasil menghabisi seorang psikopat. 숨겨둔 영상은 없었습니다. 그 새끼 내가 직접 처리할 거니까. Saat Mr. Park menikmati kemenangannya, Yeje mulai menyerang. 사고사로 보이게 줄여요. 살해 사실을 자백하는 영상도 알고 있어. 영상과 함께 그동안 Dengan semua keterampilan yang diperoleh dari tubuh sebelumnya, Yeje mengatur segalanya untuk menjebak Mr. Park. Kali ini, dia menggunakan cara yang lebih ekstrim untuk menghadapinya. Pertama, dia menggunakan tubuh keempatnya untuk merancang skenario penculikan yang sistematis. Dia membajak pesawat pribadi Mr. Park dan meletakkan bom di dalamnya. Kemudian dia menggunakan tubuh keduanya untuk terjun meninggalkan pesawat tersebut. 난 네가 정규철뿐만 아니라 Melalui video narasi, Yeje memberikan kesempatan kepada Mr. Park untuk kabur menggunakan parasut. 30 detik sebelum pesawat meledak. Meskipun Mr. Park berhasil selamat, namun Yeje sudah siap menghadapinya di daratan. 전이 있는 법이거든. 네 몫이 아니야. Dengan semua amarahnya, Yeje sudah sangat siap untuk menghabisi Mr. Park. Namun tiba-tiba sang maut turun ke bumi dan bersiap membawanya ke neraka.
Beruntung Yeje mengurungkan niatnya saat teringat kepada Jisoo yang memberinya secerca harapan bahwa mungkin jalan ceritanya akan berakhir bahagia jika dia tidak melanggar peraturan. 쓰고 있는 이야기는 끝났으면 좋겠어요. 지수야. Ketika Yeje berjalan pergi, Mr. Park berniat untuk menikamnya. Namun hembusan angin menghempaskannya dan hidupnya berakhir tragis ketika sebuah truk menabraknya dengan sangat cepat. Mr. Park terbangun di rumah sakit beberapa hari kemudian dengan kedua kakinya yang diamputasi. Dan Yeje berhasil mengungkap kejahatannya ke publik yang membuat dunianya hancur seketika. Setelah balas dendamnya tercapai, Yeje melewati hari-harinya sebagai detektif Ji-hyung. Kini juniornya sangat menghormatinya dan menganggapnya seperti keluarga. Sang ibu ternyata sudah meninggal dan janjinya untuk mementingkan diri sendiri sudah tidak berlaku lagi. Yeje melakukan tindakan yang sangat berani saat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan juniornya. 내가 분명히 경고했을 텐데. Dan dia merasa sangat bangga dengan keputusannya. Sang maut justru mencemooh perasaan tersebut dan bertanya siapa dia sebenarnya. Yeje yang bingung tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan sang maut segera mengirimnya kembali ke dunia. Yeje terbangun dalam tubuh ke-10-nya sebagai seorang tunawisma. Saat itu dia menonton kematian detektif Ji-hyung yang meninggalkan luka untuk masyarakat. Karena pada akhir hayatnya dia dianggap sebagai pahlawan. Untuk pertama kalinya Yeje menghadiri pemakamannya sendiri. Dan dia mulai memahami maksud dari pertanyaan sang maut tentang siapa dia sebenarnya. Semua teman-teman dan kolega sebelumnya memandangnya sebagai seorang tunawisma yang kotor. Bahkan keluarga dari orang yang dia selamatkan memperlakukannya dengan hina. 당신 잘못 아니에요. Perlakuan itu membuat Yeje tersadar bahwa hidup menjadi orang lain tidak berarti untuknya. Semua bentuk pencapaian dari tubuh orang lain pada akhirnya tidak akan pernah menjadi miliknya. Melalui kejadian ini, sang maut ingin memberikan pelajaran untuk Yeje agar lebih menghargai kehidupannya sendiri. Karena seburuk apapun nasib yang menimpanya, itulah kenyataannya. Dan dia tidak bisa menukarnya dan hanya bisa melewatinya. Meski begitu, Yeje masih belum sepenuhnya mengerti maksud dari setiap hukumannya sampai saat ini. Yeje terjatuh dari tangga ketika dia mencoba menghindari kristal memori. Nyawanya tidak terselamatkan sehingga dia kembali bertemu dengan sang maut. Maut memperingati Yeje bahwa rasa sakit kematian akan semakin buruk di setiap babaknya. Dan apa yang menunggunya di akhir adalah rasa sakit yang tidak pernah terbayangkan. Yeje tidak lagi peduli dengan nasibnya. Dia berencana untuk mengakhiri 2 kehidupan yang tersisa dengan cepat. Lalu dengan sombong, ia meminta sang maut untuk segera mengirimnya kembali ke dunia. 멍청한 놈. Tubuh ke-11-nya adalah gambaran dari apa yang selalu dia harapkan semasa hidupnya. Pria ini sudah menikah dan menjadi pekerja kantoran seperti orang-orang pada umumnya. Namun masalah muncul ketika dia tiba-tiba di PHK. Terlebih lagi keluarga yang dia cintai pergi meninggalkannya. 말이었다. Merasa sangat menderita, pria ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Yeje bisa memahami perasaannya sehingga hal ini mendorong Yeje untuk mengakhiri hidupnya seperti saat itu. 우리 원하고 있다. 그때 나처럼. Dia berlari ke tengah jalan dan tubuhnya terhempas ketika sebuah mobil menabraknya dengan kencang. Mengejutkannya, tubuh ke-11 ternyata orang yang sama saat hari di mana ia akan diwawancara, serta orang yang membangkitkan sisi gelap dalam diri Mr. Park. Pada akhirnya, keputusan Yeje untuk mengakhiri hidup adalah katalis yang memulai kekacauan ini dan sejarah terulang kembali.
Semua penderitaan yang dia rasakan terjadi karena dirinya sendiri. Dan peristiwa ini tidak mengherankan bagi sang maut yang mengklaim bahwa manusia selalu membuang kesempatan dengan berpikir bahwa kematian adalah cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan. YJ semakin kehilangan motivasi sehingga dia berencana mengakhiri kesempatan terakhirnya. Namun dia justru terbangun di tubuh ibunya sendiri. 이건 아니잖아. Setelah menyerap ingatan ibunya melalui kristal memori, YJ menyadari bahwa dia belum mengenal ibunya dengan baik. Dia belajar tentang kesulitan yang dihadapinya saat membesarkannya sebagai orang tua tunggal. Tepatnya ketika pria yang dia cintai meninggal dunia dan membuatnya hancur. Namun, saat itu YJ tidak menyadari bahwa satu-satunya hal yang membuatnya bertahan adalah kehadiran dirinya sebagai buah hati yang sangat dia cintai. Sang ibu sama sekali tidak pernah mengeluh. Dia selalu bekerja keras untuk mencari nafkah dan merawat putranya dengan penuh kasih sayang. Cobaannya semakin berat ketika dia kehilangan pekerjaannya, tapi dia terus melangkah maju dan pantang menyerah. Melalui ingatan ini, YJ menyadari betapa bodohnya dia karena tidak pernah bersyukur telah diberkati ibu yang sangat hebat. Ketika ingatannya sudah mencapai titik saat YJ meninggal dunia, rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan ibunya juga dirasakan oleh YJ. Yang membuatnya tersadar bahwa inilah rasa sakit paling buruk yang pernah dikatakan oleh sang maut. Rasa sakit atas kepergian orang yang sangat dia sayangi. Rasa sakit yang luar biasa yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh waktu. Apa yang tampak seperti hukuman pada awalnya menjadi cara bagi YJ untuk terus bertahan hidup dan mencoba memenuhi keinginan ibunya yang belum tercapai. Ibunya sangat ingin pergi ke gunung yang sering ia kunjungi bersama suaminya saat masih muda. YJ mencoba memenuhinya meski tubuhnya tidak sekuat dulu. Namun dia tidak menyerah dan semua upayanya terbayar ketika pemandangan indah menyambutnya dengan hangat saat tiba di puncak. 너무너무 미안해. YJ menghabiskan 32 tahun di tubuh ibunya sambil mengingat orang-orang yang dicintainya. Meskipun tidak mudah untuk bertahan sendirian seperti itu, namun YJ melakukannya dengan tekad yang kuat karena dia sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah lagi. Selama hidup, YJ selalu takut menghadapi kehidupan. Dia takut dunia tidak akan mengakuinya, takut tertinggal oleh rekan-rekannya, takut akan ditolak, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah mati, YJ baru menyadari bahwa hidup adalah kesempatan. Rasa sakit yang dia kira meliputi seluruh hidupnya ternyata hanya sebagian kecil dari itu. Setelah penantian yang begitu panjang, maut datang mencari YJ dengan sendirinya dan membawanya kembali pada kematian. YJ tidak pernah menyangka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menjalani masa hukuman. Dan sepanjang sisa hidupnya, dia terus memikirkan apa yang akan dia lakukan saat bertemu dengan kematian. YJ berlutut di hadapan sang maut dan meminta kesempatan lagi untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Yang dia ingin lakukan hanyalah memeluk ibunya. Sang maut memberitahu YJ bahwa dia sudah menang. Maut menjelaskan bahwa YJ berhasil menghindari kematian dan selamat. YJ sudah menerima hukuman penuh darinya dan yang tersisa adalah penghakiman dari Tuhan. Sang maut rupanya memberikan satu kesempatan lagi. Dia memasukkan peluru itu ke dalam pistol dan memutar bagian silindernya. Jika peluru itu keluar, maka keinginannya akan terkabul, tapi jika tidak, dia akan berada di tangan Tuhan. Ternyata harapannya dikabulkan, dia kembali ke masa lalu saat tubuhnya hendak melompat dari atas gedung. Saat ibunya menelpon, YJ mengangkatnya sambil menangis terseduh-seduh. 엄마.
끝 어딘가 서 있는